Hai 11 April 2, apa kabarnya? Udah lama ya kita nggak jumpa selama masa pandemi corona. Nah, harapan Miss kalian tetap dalam kondisi sehat dan tetap semangat untuk menjalani pembelajaran walaupun dengan kondisi belajar jarak jauh sebagai online ya. Nah, untuk hari ini kita akan belajar mengenai menyusun jurnal umum ya, menyusun jurnal umum seperti ini ya, menyusun jurnal umum seperti ini. Tetapi ada perbedaannya. Kalau dulu kalian menyusun jurnal biasanya kan langsung dari transaksi, langsung ada soalnya seperti itu. Tapi untuk saat ini yang kita susun adalah bersumber dari dokumen transaksi. Berarti kan harus menganalisa terlebih dahulu. Miss nggak akan bahas tentang dokumen transaksi lebih dalam, tapi mungkin sambil mengingat nanti dari contoh soal, karena dokumen transaksi sudah pernah kita pelajari dulu waktu kelas 10. Oke, jadi untuk hari ini kita langsung saja. Harapan Miss setelah kalian menonton video ini, kalian bisa terbantu untuk dapat menyusun jurnal umum dengan melihat dari dokumen transaksi yang ada. Oke ya, kita lanjut saja. Nah, pertama yang harus kalian perhatikan kalau ingin menyusun jurnal umum dari dokumen transaksi, yang pertama kalian harus lihat dulu usaha itu bergerak dalam bidang apa. Atau apa sih yang diusahakan untuk perusahaan yang dia punya seperti itu. Nah, seperti sekarang transaksinya adalah transaksi milik Omah Dekor. Jelas di sini dibilang bahwa Omah Dekor itu perusahaan jasa yang mana perusahaannya bergerak di bidang dekorasi pernikahan, dekorasi ruang dan penyewaan perlengkapan. So, segala hal yang berhubungan dengan dekorasi itu akan menjadi penghasilan untuk siapa ya? Ya, untuk Omah Dekor ya. Nah, sekarang kita lanjut aja langsung ya. Setelah itu, yang harus kalian perhatikan kalau mau menyusun jurnal umum, kalian harus perhatikan daftar akun yang disajikan. Nah, seperti Omah Dekor, dia sudah menyajikan daftar akun. Sudah ada nomor dan nama akunnya di sini. Jadi Miss bagaimana? Berarti kan harus pakai daftar nomor dan nama akun yang disediakan. Tidak boleh pakai daftar yang lain. Oke ya, kita lanjut saja masuk ke dokumen transaksi yang pertama, yaitu bukti penerimaan kas. Kata kuncinya sudah ada di sini, penerimaan kas. Berarti akan mengakibatkan kas bertambah. Nah, kalian harus lihat, kenapa sih bisa kasnya bertambah? Oh, ternyata ada investasi modal awal yang dilakukan oleh Omah Dekor yang disetor oleh Nyonya Evita. So, jadi gimana? Berarti transaksi ini berhubungan dengan modal awal. Kalau dulu di soal mungkin kalian pernah dengarnya seperti ini, yang sering kalian dengar misalnya pada tanggal 1 Desember, Nyonya Evita menyetorkan modal awal sebesar 500 juta. Nah, kalau seperti itu kan sudah terbiasa tuh, sudah langsung tahu kalau bahasa transaksi itu jurnalnya apa. Nah, kalau sekarang disajikan dokumen transaksi seperti ini, dan ini harus analisis. Oke, berarti kalau gitu jurnalnya gimana? Jurnalnya seperti ini. Tuh, ya, kas pada modal. Nih, nomor akunnya juga kita pakai nomor akun yang tersedia di sini. Oke ya. Nah, lanjut yang kedua. Bukti pengeluaran kas. Kata kuncinya sudah ada di sini, pengeluaran kas. Berarti berhubungan dengan kas yang keluar. Kenapa sih kasnya bisa keluar? Jelas di sini. Kasnya keluar karena ada pembayaran sewa tempat untuk 2 tahun. Ingat, segala sesuatu yang kamu bayar untuk kepentingan yang lama kamu bayar sekarang, berarti ada kata kuncinya apa itu? Iya, berarti ini berhubungan dengan sewa dibayar di muka. Karena ini pembayaran berarti gimana jurnalnya? Yuk kita lihat. Maka jurnalnya adalah tuh, sewa dibayar di muka pada sewa dibayar di muka pada kas. Next, kita lanjut. Dokumen yang ketiga. Dokumen yang ketiga adalah nota kontan. Langsung ingat nih, oh, nota kontan itu berhubungan dengan semua transaksi yang terjadi secara tunai. Ya, penjualan secara tunai. Nah, jelas di sini yang mengeluarkan dokumen adalah toko Chandra. Berarti siapa penjualnya? Toko Chandra dong. Kan nggak mungkin nih pembeli, si Omah Dekor yang nyediain sendiri nota kontannya. Pasti penjual dong yang menyediakan. Ya, berarti sudah jelas di sini. Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah Omah Dekor membeli peralatan dekor kepada toko Chandra. Buktinya dari apa ya? Dari nota kontan ini. Ya. Terus transaksinya tunai apa kredit? Udah jelas nota kontan. Berarti transaksinya tunai. Ya, jelas yang dibeli adalah peralatan dekor. Maka jurnalnya adalah nah seperti ini. Peralatan pada kas. Next, dokumen yang keempat. Dokumen yang keempat adalah dijual kepada Omah Dekor Semarang. Berarti Omah Dekor Semarang yang
membeli. Ingat ya, kita sekarang mau melakukan pencatatan tuh untuk omah dekor. Berarti semua hal yang berhubungan dengan omah dekor. Bagi toko Ratu Paksi, ini memang transaksi penjualan karena dia mengeluarkan dokumen transaksinya. Tapi bagi omah dekor, ini adalah transaksi pembelian. Oke, Miss, berarti sama kan, Miss, kayak yang transaksi sebelumnya? Oh, sama. Benar sih, sama-sama membeli barang. Cuma bedanya di sini transaksinya adalah nota kontan, ini transaksi tunai. Sementara yang ini kontan juga kan, Miss? Dari mana kontan? Sudah jelas di sini ada nomor faktur. Faktur adalah transaksi kredit. Sudah jelas juga di sini ada syarat pembayaran. Berarti transaksinya adalah kredit. Maka dokumen 4 bagaimana pencatatannya? Seperti ini. Tuh. Sampai di sini paham? Next, kita lanjut dokumen yang ke-5. Nah, ini dari toko Ratu Paksi lagi nih. Kejadiannya sama nggak? Sama nih, sama-sama jual ke Omah Dekor. Ya udah, berarti terasanya juga sama-sama faktur. Nah, berarti jurnalnya adalah perlengkapan toko pada utang usaha. Next. Nah, next dokumen 6. Toko Satrian yang mengeluarkan dokumen transaksi menjual kepada Omah Dekor. Nah, tapi lihat, terasanya tunai pakai kredit. Kredit lagi, Miss. Ya, jadi berarti gimana? Berarti sama dong. Berarti jurnalnya adalah perlengkapan pada utang. Gampang kan? Oke, next. Dokumen yang ketujuh. Dokumen yang ketujuh. Nah, ini dia. Bukti penerimaan kas. Ya, jadi ini bukti penerimaan kas. Ingat, bukti penerimaan kas berarti akan menambah kas kita. Tapi kenapa kas kita bisa bertambah? Lihat. Di sini ada guna membayar jasa dekor pernikahan. Berarti kita yang memberikan jasa dari kita memberikan buktinya nih. Ya. Berarti apa nih kira-kira kalau berhubungan dengan jasa dekor seperti yang disebut tadi? Penghasilan, Miss. Ya udah, berarti jurnalnya yuk kita cek jurnalnya apa. Nah, jurnalnya adalah kas pada pendapatan jasa. Sampai di sini paham ya? Ini nanti untuk semua jurnal ini, Miss akan berikan kepada kalian kuncinya, jadi kalian bisa analisis dan juga Miss akan berikan materinya kepada kalian. Jadi harapannya nanti kalian bisa pelajari lebih lanjut lagi. Oke, jadi untuk hari ini pembahasan materinya kita sampai di sini saja karena kita juga terbatas dengan waktu kan, durasi. Jadi next kalian bisa belajar secara mandiri dari kunci jawaban administrasi dari pembahasan soal ini dan juga materinya. Oke, semoga hari ini kalian bisa menyusun jurnal dengan baik dari dokumen transaksi yang akan diberikan. Oke, terima kasih untuk pertemuan hari ini. Tetap jaga kesehatan dan sampai jumpa di kelas berikutnya.